Pernah gak sih ngerasa hidup tuh berat banget? Bangun pagi rasanya kayak gak punya semangat, lihat sosial media semua orang kelihatan bahagia, sukses, nikah, punya anak, liburan tiap hari, bahkan liburan ke luar negeri, sementara kamu masih berjuang ngelewatin hari sambil ngomong dalam hati, ya Allah aku capek. Kalau kamu ngerasain ini, video ini buat kamu. Stay sampai habis karena kita bakal ngobrol pelan-pelan. Aku gak mau ngasih nasihat tinggi-tinggi, kita ngobrol dari hati ke hati. Dan di akhir nanti aku bakal kasih solusi dari Al-Quran yang insya Allah bikin kamu lebih tenang. Jadi gini, banyak orang di usia 25 atau 30 sampai 35 itu lagi ngalamin yang namanya quarter life crisis. Apa itu? Periode hidup yang isinya galau, bingung, overthinking, takut gagal, takut masa depan, khawatir gak nikah-nikah, ngerasa ketinggalan, dan ngerasa gak guna. Dan parahnya ini seringkali gak kelihatan. Di luar kelihatannya happy, produktif, rajin ibadah, tapi di dalam hatinya kosong, capek, hampa. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena banyak dari kita yang ngejar hal-hal duniawi tanpa tahu arah. Kita pikir kalau udah punya ini itu pasti bahagia. Ternyata setelah punya tetap kosong. Karena ternyata hati kita itu butuh lebih dari sekedar materi. Butuh lebih dari sekedar validasi. Kita hanya butuh kasih sayang Allah. Kalau kamu pikir kamu sendiri yang pernah ngerasa capek dan gak berharga, kamu salah. Bahkan Nabi Muhammad SAW aja itu pernah ngalamin masa-masa sulit banget. Di tahun yang dikenal sebagai Amul Huzni alias tahun kesedihan, Nabi kehilangan dua orang yang paling dia cintai. Pertama istrinya, yang kedua pamannya Abu Thalib. Istrinya Sayyidah Khadijah, pamannya Abu Thalib. Bayangin, dakwah dihina. Ketika hijrah, dakwah ke Thaif dilempar batu. Keluarga meninggal. Siapa coba yang gak down? Lalu Nabi pernah ngalamin wahyu gak turun-turun. By the way, setiap yang Nabi lakuin, setiap yang Nabi ucapin itu pasti berdasarkan wahyu dari Allah. Nah, Nabi pernah ngalamin wahyu gak turun-turun. Kebayang gak bingungnya? Tapi di saat itulah Allah turunkan surat yang luar biasa banget, yaitu surat Ad-Duha. Coba dengerin baik-baik. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam ketika sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Subhanallah, Allah langsung nyentuh perasaan Nabi. Aku gak ninggalin kamu, aku sayang kamu. Dan surat ini juga buat kamu yang lagi ngerasa sendirian. Allah gak ninggalin kamu, Allah sayang kamu. Sekarang yuk kita bahas gimana cara keluar dari rasa capek dari krisis ini pelan-pelan bareng-bareng. Pertama, kembali ke Al-Quran. Al-Quran bukan cuma buat dibaca, tapi buat jadi pelita, petunjuk, penghibur. Coba luangin waktu deh 5 menit setiap pagi buat baca dan tadabbur Al-Quran. Gak perlu hafal, cukup baca aja, 1 ayat saja. Kayak gini nih contohnya. Fa inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ya. Allah gak bilang setelah kesulitan, tapi Allah bilang itu ma'al usri yusran, bersama. Artinya apa? Artinya di setiap cobaan Allah selipkan pertolongan. Tapi kita kadang gak sadar karena terlalu fokus sama sedihnya. Kedua, jaga hubungan sama Allah lewat sholat dan dzikir. Ini bukan klise ya, tapi beneran. Kadang kita capek bukan karena kerjaan, tapi karena lupa siapa tempat kita bersandar. Sholat bukan cuma gerakan, tapi tempat kita curhat. Mau nangis aja di sujud, gak usah jaim. Allah suka kok hamba-hamba yang suka ngadu. 3, kecilkan volume dunia, besarkan volume akhirat. Dunia ini berisik banget, ada target, ada deadline, notif HP, tuntutan orang tua, teman yang udah nikah duluan,
pameran pencapaian di Instagram. Coba detox sejenak, unfollow akun yang bikin kamu insecure, ganti dengan akun yang mengingatkan kamu pada akhirat. Ganti waktu scroll Instagram jadi waktu dengar kajian. Ganti FYP TikTok dengan FYP surga misalkan. Kadang kita ngerasa aku jauh dari Allah, Allah marah sama aku. Padahal Allah sendiri bilang, aku lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu. Kamu gak perlu jadi sempurna dulu buat balik ke Allah. Justru saat kamu lagi capek, itulah saat yang tepat buat balik. Rasulullah bersabda, Allah lebih senang pada taubat hambanya daripada seorang yang menumbuhkan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Bayangin ya, kamu pikir kamu hilang, gak ada arah, tapi Allah justru lagi nunggu kamu pulang. Pelan-pelan aja, gak usah langsung berubah 180 derajat, tapi terus jalan sekuat ke kamu, sedikit demi sedikit, tapi istiqomah. Dan terakhir aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian, banyak orang di luar sana yang juga lagi berjuang, tapi mereka mungkin gak berani cerita. Jangan bandingin hidupmu sama orang lain, bandingin saja dengan dirimu yang kemarin. Hari ini kamu mungkin lagi capek, tapi percayalah, Allah gak akan biarin kamu sia-sia. Allah bilang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan Rabbmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga kamu akan puas. Tenang ya, hidup ini bukan balapan tapi perjalanan, dan kamu lagi di jalan yang insya Allah benar. Kalau kamu ngerasa video ini menenangkan dan bermanfaat, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman kamu yang mungkin juga ngerasain hal yang sama. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya, karena masih banyak obrolan hangat lainnya yang pengen aku bagi. Barakallahu fikum, semoga kita semua dijaga Allah dari krisis yang melumpuhkan dan diarahkan menuju kehidupan yang penuh cahaya.